screen kita yang kotor, kita pikirnya pulau, bagaimana? File yang kita buka adalah dengan cara kita zoom full. Kalau memang sudah tidak ada, ini akan memenuhi layar. Nah, ini berarti masih ada yang belum terhapus. Kita coba di bagian atas. Masih ada, ini sebenarnya masih ada di layar yang belum terhapus. Dan cari itu kadang-kadang tidak gampang begitu, ya. Tetapi mau mencari itu sebenarnya bisa dilakukan di sini, bisa dicari di situ atribut utama. Karena kita bisa menghapus di situ, kita bisa menghapus di sini di atribut tabelnya. Kita bisa lihat di sini yang masuk Sulawesi Tenggara dan yang tidak masuk. Sebenarnya ini sudah masuk Sulawesi Tenggara. Ya, kita bisa lihat semuanya Sulawesi Tenggara. Sebenarnya sudah tidak ada yang persis. Tetapi ini sepertinya kurang bagus dia buat datanya. Biasanya ini seharusnya dia langsung zoom full ke sini sesuai dengan perintah ini. Ini kan zoom full. Seharusnya dia langsung berdiri ya. Saya tidak tahu apakah ini nanti mau dicoba, apakah ini baknya yang gigis yang Firenze ini, gigis Firenze kan yang 28. Kalau yang 26 bukan 28, 38. Kalau yang 326 dia langsung suruh. Pakainya sudah seperti ini. Ini Indonesia provinsi harus ada di sini. Mengapa? Karena keperluan sebentar kita akan membuat lokasi peta, insen peta yang lebih besar, bang. Jadi jangan dihilangkan dari sini. Nanti kita perlu panggil lagi, begitu, ya. Nah sekarang kita buat ini Indonesia kabupaten, ini Indonesia provinsi. Nah agar supaya di batas ini terlihat luar daerahnya, maka Indonesia provinsi ini kita setting dulu apa? Kita setting dengan warna putih. Jadi jangan categorize, ini kita ambil simbol-simbol, begitu. Kemudian simbol fill. Untuk yang Indonesia provinsi kita berikan warna putih supaya terlihat dia di luar daerah sebentar. Nah kalau kurang terlihat garisnya itu tinggal ada atur di sini, di simbol fill di sini, ini stroke-nya agak dibesar. Nah ini sudah terlihat, ya. Nah tinggal pertama kita atur kabupaten ini. Kabupaten ini kita atur ke simbologinya. Simbologinya kita simbol fill, kita categorize untuk kabupaten ini. Kita kategori menurut apa? Menurut nama kabupaten. Kemudian kita klasifikasi. Ya. Daerah yang kosong ini kita hilangkan saja. Kemudian kita oke. Nah dia sudah terbagi menurut kabupaten. Ya. Nah jadi setidaknya ini editing peta kita sudah pembuatan muka peta. Jadi kita project, kita buat blueprint layout. Jadi layout yang baru kita makan saja peta Kendari di sini. Kemudian kita oke. Nah ini ada layout petanya. Tinggal kita add item, kemudian add map. Kita mulai masukkan. Nah ini peta Kendari. Tinggal kita atur. Ini item konten di dalam kita bisa buka. Kalau dia masuk semua ya oke. Kalau belum kita keluar masuk semuanya. Ini kita masuk pro ini. Bagaimana caranya supaya masuk? Kita kecilkan skalanya. Scale-nya ini misalnya kita buat 200 bukan. Kecilkan harus besarkan sampai 250. Nah, sudah masuk belum? Kalau dia masih riskan belum masuk, kita buat 300 misalnya. Depannya saja yang begini. Nah, masuk sudah belum? Kalau kita merasa sudah masuk semua, ya sudah seperti itu. Tinggal pertanyaan tadi dia, bagaimana kita mempersiapkan muka peta? Pertama, setelah kita oke dengan skalanya ini
supaya dia masuk di seluruh ini. Nah, selanjutnya kita ingat selalu apa? Kita harus kunci layarnya agar supaya kita rubah-rubah di layar ini tidak terubah lagi. Ya, kita kunci layarnya. Kemudian kita membuat pin untuk memasukkan posisi-posisi geografis. Ya, jadi ingat kalau di buka peta kita pakai pin. Kalau di lokasi yang kita pakai apa? Berview. Ya, jadi jangan salah. Kalau peta lokasi tidak perlu informasi grid. Ya, yang perlu informasi grid di muka peta. Ya. Nah, karena muka peta di sini kan masuk semua unsur geografi alam atau informasi geografi bahkan unsur informasi geografi imajiner bisa masuk di sini. Apa unsur geografi imajiner? Misalnya kita membuat peta suhu permukaan laut. Itu kan imajiner, suhu itu imajiner. Kamu bisa lihat bagaimana suhu tinggi dan rendah misalnya. Suhu tidak tampak, itu imajiner. Ya, jadi peta itu bisa untuk menampilkan informasi. Oke. Nah ini kalau di muka peta kita taruh informasi itu. Kita klik ini, kita tambah satu. Kemudian kita modify. Nah, kita modify. Nah, pertama karena kita akan menentukan spasi bintang dan bujur, itu kan berbicara interval. Begitu. Ya, itu berbicara interval. Spasinya kita akan bisa lihat kalau misalnya garis ini masih solid dulu. Begitu. Jadi garisnya akan solid. Kita mudah lihat, misalnya kita langsung taruh di sini, spasinya berapa? Katakanlah spasinya 1. Enter. Nah, kita bisa lihat kalau dengan spasi 1 sudah berapa ini? Ya terlalu banyak bujurnya misalnya. Nah, kita coba dengan angka 2 misalnya. Nah, dengan angka 2 kamu bisa lihat bujurnya ada 2. Nah, kalau di spasi bujur 2 berarti spasi bintangnya juga harus 2. Ya. Nah, tinggal kita mau artisnya, kita coba di offset. Karena ini misalnya terlalu pinggir-pinggir, ya. Coba X-nya misalnya, ini harus digeser. Offsetnya kita coba. Nah, mana yang pas offsetnya? Agak di tengah, tapi kelihatannya cuma begitu. Begitu juga ini misalnya. Kalau offset tidak harus sama X dan Y. Kita cuma mau bujur dan lintangnya jangan terlalu di pinggir. Ya? Karena kalau dia terlalu di pinggir, sebentar, kalau misalnya seperti ini kan, misalnya seperti ini, sebentar angka-angkanya yang satu di tengah sini, yang satu di pinggir, akan lebih baik kan agak lebih pas gitu. Kita malah bisa memberikan angka negatif. Kalau misalnya itu yang pas, tapi sepertinya dia cuma pindah-pindah di sini. Nah, tetapi pilihan antara ini dan ini, kelihatannya yang ini lebih bagus daripada ini. Ya. Nah, bisa juga kalau space-nya masih ada, kita bisa begini, ya. Nah, ini agak di tengah misalnya. Asalkan space-nya masih ada, jangan sampai sudah ada yang hilang, begitu. Jangan sampai tampilan kabupaten kotanya ada yang hilang. Misalnya ini, kita mau agak di tengah ini, seperti ini, begitu. Ya, asalkan jangan sampai hilang, begitu. Ya. Jadi tekniknya kita coba lihat yang mana yang pas. Nah, kalau sudah seperti ini, kenapa? Tadi saya kasih ini solid supaya garisnya bisa tampak bahwa oke, spasinya oke ini. Ya, bisa. Nah, kalau spasinya sudah oke, kita bisa ambil ini, pilih yang frame dan annotation only supaya tidak ada garis di tengah, tetapi hanya seperti tadi yang saya buat, hanya tik-tik di frame-nya saja. Yaitu kita ambil ini. Nah, kelihatannya tidak ada kan? Nah, kita akan harus merubahnya di sini. Di sini no frame, kita berikan exterior tick di sana. Nah, sudah ada tick di sini. Kalau apa? Kalau kita mau sedikit lebih kelihatan, kita bisa ini.
Nah, lebih dekat ke apa? Ya. Nah, kalau sudah seperti itu kan sudah tahu Pak posisi bujur dan lintangnya akan ada di sini. Nah, tinggal posisi bujur dan lintang itu kita berikan angkanya. Begitu. Kita berikan angkanya. Ini dilema sih, kalau ke sini kelihatan semua, kalau ke sini tidak kelihatan ini. Begitu ya. Menunya. Nah, di sini kita tinggal memberikan draw koordinat. Draw koordinat. Nah, dia berikan koordinatnya. Begitu. Tetapi kita sesuaikan. Format koordinatnya jangan cuma desimal. Formatnya adalah misalnya kita buat derajat seperti ini. Kapan sih kita buat format koordinatnya dalam derajat atau derajat menit detik atau nah begini. Kamu bisa lihat kan ini Kendari, dia sudah ada di kapal bintang selatan. Karena itu dia taruh minus. Ya, dia taruh minus karena sudah ada di bintang selatan. Nah, sekarang kembali lagi ke yang tadi yang saya katakan. Kapan kita akan tampilkan koordinatnya dalam bentuk derajat atau derajat menit ataukah derajat menit detik? Jadi seperti ini. Ini kan 121,000 ya. Kalau misalnya di sini kamu lihat salah satunya, semuanya begitu. Ini 5,000, 3,000 begitu ya. Kalau misalnya ada salah satu yang tertulis misalnya katakanlah 121,38 misalnya atau 5 berapa. Pokoknya ada angka di belakang komanya bukan 0. Itu kamu tahu bahwa kamu harus menampilkan tidak hanya dalam derajat, minimal derajat menit ya. Nah, jika kamu sudah menampilkan derajat menit, kemudian menitnya masih ada koma, angka di belakang koma, berarti kamu harus tampilkan derajat menit detik. Tetapi kalau sekarang kan kita mau tampilkan dalam derajat menit detik, jadinya begini. Misalnya kita mau tampilkan dalam derajat menit detik misalnya. Ini kan nol semua di belakang. Jadi ngapain kita mau tampilkan? Begitu ya. Kan menit detiknya 00 saja. Kecuali salah satu ada angkanya, baru kita perlu tampilkan. Tetapi karena tidak ada angkanya, berarti cukup posisi geografisnya dalam derajat saja. Begitu, ya. Nah, kita cari derajat itu ada apa? Ada sufiks. Nah. Ya, ternyata derajat itu tidak ada. Oh, ini desimal with sufiks. Begitu. Ya. Desimal with sufiks, tinggal kita akan hapus koma 00-nya ini tidak ada manfaatnya koma 00. Jadi di bawah ini koordinat presisinya ini kita taruh 0. Begitu. Ya. Jadi dia hanya akan tampil 103 derajat is 3 derajat south. Begitu ya. Nah, kalau bisa lihat di sini, begitu kita tampil di sini, dia langsung menulis tanpa ini lagi, tanpa minus lagi, negatif. Dan kenapa dia langsung menulis tanpa minus lagi? Karena kita sudah menampilkan derajat with sufiks. Jadi sudah ada ikutannya. Sudah ada ikutan apa? Selatan. Karena ini sudah tertulis sebagai apa? Lintang selatan. Jadi lintang selatan tidak ada minus lagi. Tadi dia masih memperhitungkan sebagai lintang utara. Jadi dia kasih minus. Bagian. Ya, mengerti kamu? Jadi saat kita cantumkan dengan sufiks, maka dia akan langsung mengikuti sistem koordinat yang sebenarnya tanpa angka minus lagi. Begitu. Ya. Oke, jadi gini, tinggal yang kita mau atur apa? Biasakan kalau kita mau mengatur yang bujur tertulis mendatar. Begitu. Ya. Yang lintang tertulis miring. Begitu. Kalau sekarang tidak terlalu jadi masalah karena informasinya cuma dalam derajat. Tetapi kalau sudah dalam derajat menit detik, dia akan makan tempat ke sana. Kalau kita tulis mendatar. Begitu. Jadi biasakan kita tulis dia tampilkannya dengan kiri. Jadi kita kembali ke atas, ke bagian atas. Begitu. Ini di bagian ini formatnya desimal with suffix. Kemudian left, ini artinya left, artinya ini
bagian kiri. Kita berikan ini, dia bilang di outside frame. Boleh juga kita masukkan di dalam sini. Tetapi kalau kita masukkan di dalam, kadang-kala ada detail di pinggir sini jadi tertutup begitu ya. Nah, kita horizontal ini kita rubah menjadi vertikal sih. Jadi dia gitu. Begitu juga nanti yang right horizontal ini kita rubah jadi vertikal sih. Jadi seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya kita apa? Tinggal kamu memberikan apa? Di sini kamu akan memberikan, saya tunjukkan sampai akhir karena ini sudah akhir dari grid itu. Kamu sekarang akan memberikan frame dan akan memberikan warna lautnya, begitu, ya. Nah, dia tidak ada di sini, tidak ada di menu ini. Kamu harus keluar dari menu grid ini. Kita kan tadi ada masuk di menu grid 1, kemudian kita masuk ke dalam, betul? Jadi kita keluar ke sini, begitu. Nah, kita kan tadi ada masuk di sini, grid 1, modify grid, dan ini kita masuk di sini, ya. Kadang-kadang masuk kebingungan juga, mana frame? Tidak ada di sini, begitu. Dan dia harus keluar dulu, begitu. Dan kita cari di bawah. Nah, di sini ada frame-nya, begitu. Ya, kita tinggal apa? Besarkan, 0,5 saja. Kemudian background-nya kita tinggal memilih warna. Background-nya kita berikan warna biru. Nah, sudah kelihatan lautnya, begitu. Ya. Tinggal kalau kamu mau menambah lagi informasi, kamu coba cari di peta Indonesia. Misalnya ini laut apa, begitu. Ya. Ataukah teluk apa, begitu. Ya. Kalau ini misalnya laut apa, ya terserah lah, tulis saja laut. Begitu. Ya. Nah, ini kalau mau menghasilkan buka peta kita sudah jadi. Sudah jadi. Tinggal kita